Halo, apa kabar teman-teman? Kenalin nih, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi mengenai uang dan kebijakan moneter. Nah, ini merupakan beberapa materi yang akan kami bahas pada video berikut ini. Untuk itu, langsung aja yuk simak videonya. Definisi uang. Yang pertama, alat tukar yang dapat diterima secara umum. Yang kedua, alat pembayaran. Yang ketiga, alat penunda pembayaran. Didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Sejarah uang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun, pada akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Selanjutnya muncul yang dinamakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli, di antara lain, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Yang kedua, ada fungsi turunan, antara lain uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindahan kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, yang pertama ada uang logam, yaitu terbuat dari logam. Yang kedua ada uang kertas, yaitu terbuat dari kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, dibedakan menjadi uang kartal atau uang kepercayaan dan uang giral atau uang simpanan di bank. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. Lalu menurut nilainya, yang pertama uang penuh, yaitu apabila nilai yang tertera sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang kedua ada uang tanda, yaitu apabila nilai yang tertera di uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Syarat-syarat uang. Yang pertama ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Yang ketiga, nilainya stabil, artinya tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang kelima, mudah dibawa, berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Yang keenam, tidak mudah rusak, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang ketujuh, mudah dibagi, maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Definisi kebijakan moneter yaitu proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran. Target kebijakan moneter pada akhirnya adalah
mencapai suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Nah, target yang ingin dicapai tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian ada kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tujuan dilakukannya kebijakan moneter secara umum adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Artinya tidak inflasi dan juga tidak deflasi. Artinya nilai rupiah berada pada nilai yang seimbang. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian negara mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara pengendalian uang yang beredar dan penjualan atau pembelian surat berharga pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Teman-teman makasih ya udah nonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oh iya, sebelum kami akhiri, kami mau kasih pantun nih buat teman-teman semuanya. Dengerin ya. Ayam lari dikejar ular, ular masuk dalam jerat. Teman makan dan teman belajar, semoga bersahabat dunia dan akhirat. See you teman-teman semuanya.